Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Utama Delvi Kalwa Kurniawan, STP 3604 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Pada sebelumnya sudah ditayangkan sebuah kutipan dari seniman asal Indonesia Tuan Sujiwo Tejo yang dikenal sebagai Presiden Jancukers. Sebelumnya juga sudah ditayangkan cuplikan-cuplikan video mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia, khususnya di masalah gratifikasi. Memang terkesan sangat provokatif dari sebuah kalimat satir yang beliau ungkapkan. Namun, berangkat dari situlah saya penasaran, apa benar, apa betul gratifikasi merupakan budaya dari Indonesia atau hanya sindiran belaka? Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai gratifikasi yang masih lestari di Indonesia. Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk dan jenis dari tindakan korupsi ini ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, masalah gratifikasi. Dalam undang-undang tersebut, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, diskon, komisi, barang, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan atau fasilitas dalam bentuk lainnya kepada aparatur sipil negara atau pejabat negara dengan maksud memperoleh tujuan yang mereka inginkan. Gratifikasi ini sebenarnya muncul karena budaya yang positif dari bangsa kita yang dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih kita terhadap seseorang. Meskipun maksud dan tujuan dari pemberian ini baik, tetap saja akan ada dampak negatif yang nantinya bisa timbul akibat perilaku ini. Karena dikhawatirkan akan menurunkan moral dari pejabat negara atau aparatur sipil negara dalam mengemban tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, hal ini harus dibatasi dengan aturan yang jelas, sehingga tidak menyalahi moral dan kode etik penyelenggara pemerintahan. Sebelumnya, gratifikasi tidak dianggap sebagai suatu masalah, karena perbuatan ini hanya sekedar suatu tindakan di mana seseorang memberikan suatu hadiah atau hibah kepada orang lain. Namun, dikarenakan perkembangan zaman, perbuatan ini dianggap sebagai suatu hal yang ambigu dan terjadi dualisme makna di mata masyarakat. Pada awalnya, seseorang dengan sukarela memberikan sesuatu hanya sebagai bentuk rasa terima kasih karena penyelenggara pemerintah sudah mau dan mampu membantunya dengan semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Yang dikhawatirkan adalah langkah selanjutnya. Kedua, seseorang memberikan pemberian yang ditunjukkan kepada penyelenggara pemerintahan hanya dimaksudkan untuk memuluskan atau dengan rasa pengharapan guna memperoleh kemudahan dalam mencapai kesepakatan tertentu. Dualisme inilah yang dikhawatirkan menjadi celah bagi aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan yang melanggar kode etiknya yang menjurus dalam tindak pidana korupsi. Dari sinilah pemerintah sadar dan mengambil langkah bijak untuk membuat regulasi mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Tentu saja pemerintah tidak akan lepas tangan dan tidak mau kecolongan dari perbuatan ini. Hanya sekedar rasa terima kasih dari masyarakat kepada pemerintah justru menjadikan adanya celah dan disalahgunakan oleh aparatur sipil negara, pelayan masyarakat yang nantinya justru akan menjadikan segala hal
segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia. Oleh karenanya, pemerintah melakukan berbagai usaha, khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan strategi dan memberikan perintah secara langsung kepada unit pelaksana teknis di bawah naungannya, diharapkan mampu untuk meraih predikat WBK dan WBBM, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi, jangan sampai budaya yang sebenarnya baik ini malah melemahkan bangsa yang besar ini. Hanya dengan sedikit materi, meruntuhkan akhlak dan budi. Karena sudah seharusnya perilaku tolong-menolong ini dilakukan dengan tanpa pamrih dan cukup dibalas dengan ungkapan terima kasih. Salam pembaruan.